orang bisa sedih? Ibunya Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi Muhammad belum lagi usianya 5 tahun. Apakah Nabi Muhammad mengerti? Belum. Nabi Muhammad sedih ketika ditinggalkan pamannya. Ketika ditinggalkan pamannya Abu Thalib dan istrinya yang tercinta Siti Khadijah. Siapa yang meninggal? Pamannya Abu Thalib, istrinya Siti Khadijah. Disitulah Nabi Muhammad sedih sekali. Bahkan Nabi Muhammad tidak mau ketemu siapapun, teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi karena Nabi Muhammad gak mau ketemu sahabatnya, tidak lagi sholat berjamaah di masjid, Allah mengirimkan malaikat. Dan malaikat biasanya kalau ketemu Nabi Muhammad itu turun aja dia, turun aja. Tapi karena dia tahu Nabi Muhammad lagi sedih, malam malaikat Jibril datang turunkan Al-Quran itu malam hari. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu malam hari. Nah, kuncinya dari tahun 619 kita belum punya kunci. Harapan kita cuma sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau Nabi Muhammad meninggal dunia? Kan Nabi Muhammad akan meninggal dunia juga. Maka Allah memberangkatkan Nabi Muhammad naik ke atas langit, ketemu sama nabi-nabi. Ada manusia yang pertama diciptakan, Nabi Adam. Nabi kedua, Nabi yang membelah lautan, Nabi yang punya kitab Injil, Nabi Isa. Ini dulu lagi ya. Manusia yang pertama diciptakan, Nabi kedua, Nabi yang bisa membelah lautan, Nabi yang punya kitab Injil, Nabi yang ketika dibakar tidak mati. Ternyata ketika Nabi Muhammad dikenali sama Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad terkejut, mukanya mirip. Maka itu kan kalau karena Nabi Muhammad keturunan langsung Nabi Ibrahim. Makanya kalau sholat tuh gini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Kata Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Lalu kata Allah, ya Muhammad, kalau kau tidak ada, apakah kau mau semua umat manusia masuk surga? Kata Nabi Muhammad, mau lah ya Allah, umatku, umatku, umatku. Nabi Muhammad setiap hari bangun tidur, umatku, umatku, umatku. Bangun tidur, mau tidur, umatku, umatku, umatku. Ketika malaikat pencabut nyawa pelan-pelan menarik nyawa dari tenggorokan Nabi Muhammad mengucapkan, umatku, umatku, umatku. Nabi Muhammad sudah menyebutkan kita semua di ruangan ini saat Nabi Muhammad ditarik nyawanya penghabisan. Gimana coba nggak cintanya Nabi Muhammad sama umat di dunia ini, teman-teman. Jadi kata Allah, kalau kau tidak ada Muhammad, apakah kau mau umat manusia masuk surga? Mau ya Allah. Kalau begitu ku kasih gerakan membuka kuncinya. Kata sandi. Siapa punya handphone di sini? Ayahnya punya handphone enggak? Mamanya punya handphone? Ada enggak kata sandinya? Ada yang angka, ada yang pola. Iya, ada titik-titik pola kan?
menurunkan 5 kali sholat, 5 waktu sholat dengan gerakan yang sama. Ada nggak beda gerakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib? Bisa ada gerakan yang sama? Yang beda ada? Gak ada kan? Yang pertama apa? Allahu Akbar. Habis itu Allahu Akbar. Habis ruku sami Allahu liman hamidah. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang beda? Semua sama ya? Yang beda apa? Kan subuh berapa rakaat? 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Maghrib berapa rakaat? 3. Isya berapa rakaat? 4. Itu sandi angkanya. 2, 4, 4, 3, 4. Udah? Ada yang sandinya? 2, 4, itu sandinya masuk surga, teman-teman. Tapi selain kata sandinya dihafal, hafal jumlah rokaatnya, hafal polanya. Polanya kayak mana tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu polanya. Dan gak bisa dibuka kalau gak kita kerjakan di dunia. Ini kita di mana posisinya nih? Dunia atau akhirat ini? Jadi kita harus membukanya dari dunia sekarang ini. Kalau nanti sudah dikuburkan, gak bisa lagi kita buka kuncinya di akhirat. Makanya kalau kalian baca buku neraka itu, teman-teman, ada manusia yang berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia 1 jam aja. Oh, gak usah 1 jam, 10 menit aja. Oh, gak usah 10 menit, 1 menit aja. Aku mau buka kunci surgamu. Apa kunci surgamu? Di mana sholat itu dikasih? Masjid. Di perjalanan Isra Mi'raj menjemput sholat. Jadi teman-teman, kata teman-teman tadi punya 2 tangan kan? Teman-teman tahu nggak, di tangan kanan kalian dan di tangan kiri kalian itu ada malaikat lagi. Siapa malaikat di tangan kanan? Siapa malaikat di tangan kiri? Ketika malaikat Raqib dan Atid membuka bukunya dan menunjukkan kepada Allah, maka semua tulisan tentang amalan dan dosa-dosa kita kemudian terbakar menjadi api, lalu kemudian tertulis di udara dan ditimbang apakah kita bisa masuk surga atau neraka. Mau masuk neraka? Makanya kompak ini nih malaikat rakibnya. Malaikat rakib, catatlah aku baik-baik. Aku duduk rapi nih, catat. Bahkan duduk rapi aja dicatat loh sama malaikat rakib. Malaikat atid, kalau peciku merek jangan dicatat ya. Kalau rambutku kelihatan dari jilbab jangan dicatat ya malaikat. Karena itu menambah catatan buku kebaikan dan buku kesalahan yang kita buat. Maka kalau belum mampu yang besar-besar, kerjakan yang kecil. Sekarang kita mau pegang bonekanya, mau buku. Tapi janji ya, harus rajin sholat. Coba
pegang salaman sama temannya dulu, salaman dulu. Cari temannya salaman, cari temannya, oke, cari temannya salaman. Oke, tunggu, ikuti kata-kata Kak Indri ya. Ikut, salam dulu, pegangan dulu. Sambil salaman, ucapkan apa kata Kak Indri di tengah Kak Indri ya. Hai temanku, hai temanku. Kita janjian yuk. Ketemuan di surga. Kamu tahu kan? Kata kuncinya 2, 4, 4, 3, 4. Polanya tahu kan? Berdiri, ruku, sujud. Salat ya. Nanti kita jumpa di surga. Kalau nggak ada kamu, aku nggak mau masuk surga. Jadi janji ya. Salat. Janji. Aku berjanji. Pada Allahku. Pada Rasulku. Pada temanku yang cantik dan ganteng ini. Aku rajin sholat. Tepuk tangannya teman-teman. Aduh, senang sekali Kak Indri kalau melihat teman-teman ini. Wah, kita ada di Bunda Kandeng lagi. Oh iya ya. Kenapa? Aku kangen. Kangen sama siapa? Sama kembaranku. Yang mana kembarannya ini kira-kira? Yang itu. Yang mana? Yang itu. Yang mana tuh? Yang giginya ompong. Kasih salam dong kalau kamu kangen. Iya deh. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi sama Kibo ganteng. Aku ganteng kan? Coba lihat aku nih. Ganteng ya? Aku mau nyisir rambut dulu ah. Kenapa? Kilir lehernya. Kasih salam dong sama teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Masih umat Nabi Muhammad? Masih tahu syahadat? Apa itu syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngapain itu? Nasyid Kak. Oh nasyid. Iya dong, aku tuh pandai joget. Gak boleh lah joget-joget kalau kita lagi merayakan Isra Mi'raj. Oh iya ya, Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya saja, ha.
Kamu tuh udah sikat gigi belum? Udah. Kapan? Seminggu yang lalu. Gimana itu jigongnya kalau udah seminggu yang lalu? Aku tuh nggak usah sikat gigi. Kenapa? Kan aku boneka. Boneka nggak sikat gigi. Kamu bikin orang jantungan loh. Jadi abis itu lanjutan lagunya, perjalanan singkat hanya satu malam, Isra Mi'raj menguji keimanan, menjemput perintah sholat wajib. Berapa kali sehari semalam? 5 waktu sehari semalam. Abu Bakar yang pertama membenarkan, banyak juga orang yang mendustakan. Jadi kalau sama orang-orang yang tidak percaya sama Islam, dia bilangnya kita cerita bohong. Mana mungkin Nabi Muhammad bisa jalan-jalan satu malam. Dia tidak tahu kawannya Nabi Muhammad itu malaikat. Iya, malaikat kan berbeda dengan kita ya Bu. Iya. Teman-teman, 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 aku tuh rindu kamu deh. Aku tuh pengen sekolah di sini, boleh gak sih? Boleh ya? Boleh. Nah boleh lah, kamu tuh tidur terus, makannya banyak, nanti kamu gangguin teman-teman. Aku ini anak yang solihah. Bukan solihah, soleh. Oh iya, aku nih anak soleh. Contoh anak soleh itu apa? Tidurlah. Contoh anak soleh itu rajin sholat. Rajin sholat gak? Rajin sholat gak? Rajin sholat? Enggak. Berarti gak anak soleh, gak masuk surga. Gak usah masuk surga. Loh, kenapa? Aku boneka kakak. Boneka gak masuk surga? Enggak. Masuk neraka? Enggak. Jadi masuk apa? Masuk mesin cuci. Iya ya, boneka gak masuk surga, masuk mesin cuci. Udah, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Harinya sudah siang, teman-teman sudah harus pulang, orang tuanya sudah menunggu. Jangan lupa sholat zuhur. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.